Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Lutfiani, NPM 41188119119018. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif yang diampu oleh Bapak Dr. Dindin Abidin MSI. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan manusia-manusia yang penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan tunalaras. Materi yang pertama adalah tunanetra atau disebut dengan partially seeing and legally blind. Kata tunanetra dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berasal dari kata tuna yang artinya rusak. Kemudian netra yang artinya mata atau penglihatan. Jadi kata tunanetra ini adalah rusaknya penglihatan. Sedangkan orang yang buta ini adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua. Yang pertama ada total blind, ini penglihatan yang sudah buta total, dan yang kedua ada low vision, ini adalah mempunyai sisa penglihatan. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Kemudian ada faktor penyebab dari tunanetra sendiri ini, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen ini adalah faktor genetik ya, faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Adapun ciri-ciri tunanetra yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh. Kemudian ada faktor eksogen ya, atau faktor luar ya. Biasanya ini tuh terlebih ke penyakit dan kecelakaan. Penyakitnya itu adalah virus rubella yang menjadikan seorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas dan akibatnya penyerangan virus yang kelamaan akan mengganggu secara penglihatan. Fungsi indera akan menjadi permanen. Kemudian ada penyebabnya adalah kecelakaan ya, kecelakaan fisik akibat atau rusaknya saraf tubuh yang lain seperti saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Nah, tunanetra sendiri ini memiliki cara pembelajaran, yaitu dengan mengajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur, kemudian mengajari anak suatu hal seperti menyeluruh. Misal contohnya, sedang menyebutkan tentang hewan sapi, itu jangan disebutin hanya punya kepala saja, tetapi dijelaskan secara menyeluruh ya, bahwa sapi itu memiliki kepala, memiliki kaki, memiliki ekor, dan lain sebagainya. Kemudian mengajari anak dalam belajar sambil berbuat aktivitas, dan mengajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Dan yang terakhir ada mengajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Nah, cabang olahraga dari tunanetra ini itu adalah goalball, kombinasi bowling, dan futsal untuk penyandang tunanetra. Materi yang kedua ada tunarungu atau disebut dengan communication disorder and deafness. Tunarungu ini adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara dalam bentuk apapun. Nah, biasanya seseorang yang tunarungu ini juga menderita tunawicara atau ketidakmampuan untuk berbicara. Penyebab tunarungu ini disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu misalnya infeksi. Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, kemudian komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Induktif, sebuah pembelajaran yang bersifat langsung dan efektif. Kemudian strategi heuristik, yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada strategi ekspositorik, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk mengetahui atau menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan masih banyak strategi lainnya seperti individual, kemudian kooperatif, dan kelompok.
Nah, cabang olahraga untuk penyandang tuna rungu ini yaitu adalah adaptive snowboarding. Yang ketiga ada tunawicara atau speech impaired. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebabnya adalah tunawicara ini disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, kemudian pita suara, paru-paru, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika, keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti antar sepupu kandung, sehingga terjadilah mutasi gen ya yang tidak wajar gitu. Kemudian salah satu penyebabnya juga ada yang paling sering ini terjadi pada gangguan pendengaran yang tidak terdeteksi secara dini, karena permasalahan paling mendasar yang dialami seorang tuli adalah kurang mendapat stimulasi bahasa sejak lahir. Cara mengajar tunawicara ini biasanya belajar bahasa melalui membaca ujaran, speech reading, kemudian belajar bahasa melalui pendengaran, dan belajar bahasa secara manual. Cabang olahraganya adalah olahraga lari cepat. Yang keempat ada tunadaksa, physical disability. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian anak tunadaksa ini bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya ya, dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa ini diartikan sebagai seorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran daerah mana ia mengalami kelainan. Nah, penyebabnya ini dari yang mengalami tunadaksa akibat dari polio ya, bisa polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, atau kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh rusaknya pada pusat syaraf. Biasanya faktor penyebabnya ini ada faktor prenatal, neonatal, dan postnatal. Cara mengajar anak yang mengalami tunadaksa itu pembelajaran khusus yang dapat didapatkan minimal oleh anak diantaranya adalah rehabilitasi fisik, latihan fisik dan motorik, terapi bicara bagi yang mengalami problem bicara dan keterampilan atau cakapan hidup. Kemudian karakteristik anak tunadaksa adalah anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat digunakan ini adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, dan praktek. Cabang olahraganya ini adalah wheelchair basketball. Nah, olahraga ini adalah olahraga basket dengan menggunakan kursi roda. Selanjutnya adalah tunalaras atau biasa disebut dengan emotionally handicapped or behavioral disorder. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras atau emotionally handicapped or behavioral disorder ini lebih terarah bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut ini. Tidak mampu belajar bukan disebabkan oleh faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Tidak mampunya untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. Kemudian bertingkah laku berperasaan tidak pada tempatnya. Dan secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolahnya. Biasanya penyebabnya ini yaitu dari keturunan ya, genetik, kemudian faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak.
Cara mengajar tunalaras sendiri ini cara yang mampu diajarkan untuk penyandang tunalaras ini adalah materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsionalnya. Pembelajaran akademik fungsional adalah pengajaran anak akademik yang berorientasi pada kebermanfaatan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pembelajaran mengenal nilai mata uang, kemudian perhitungan waktu, pengukuran pada mata pelajaran, pendidikan matematika, kemudian kemampuan membaca fungsional pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan ada pula cara mengajar dalam melatih anak pada keterampilan hidup, life skill ya. Kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, berpikir kreatif, berempati, memecahkan masalah, komunikasi, dan manajemen stres. Berbagai keterampilan tersebut sangat penting dimiliki anak sebagai bekal hidup. Nah, cabang olahraga untuk tunalaras ini adalah sepak bola. Nah, yang terakhir ada tunagrahita atau disebut dengan mental retardation. Tunagrahita kondisi di mana seorang individu mengalami keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga retardasi mental ya. Anak tunagrahita ini memiliki IQ di bawah rata-rata yang tidak normal seperti anak pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual mereka terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru pada masa perkembangannya. Penyebabnya adalah kondisi genetik, komplikasi kelahiran, komplikasi kehamilan, kemudian masalah kelahiran, dan penyakit atau cedera yang serius. Dan sebagian besar penyebab ini juga belum diketahui pastinya. Cara mengajar dari tunagrahita ini adalah metode mengajar yang hendaknya harus dipilih agar anak belajar dengan melakukan, karena dengan praktek kerangsangan yang diperoleh melalui motorik akan cepat di pusat berpikir dan tidak mudah dilupakan. Alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran anak tunagrahita harus memperhatikan beberapa kriteria, seperti anak memiliki tanggapan tentang yang dipelajarinya, kemudian tidak mudah rusak, kemudian tidak abstrak, tidak berbahaya, dapat digunakan anak dan mudah diperoleh. Evaluasi belajar dalam pembelajaran anak tunagrahita ini harus dilakukan setelah mempelajari salah satu bagian kecil dalam materi pembelajarannya, dan setelah itu barulah kita pindah pada materi berikutnya. Nah, alat evaluasi sebaiknya berbentuk kinerja dan hasilnya pun diolah secara kualitatif, sedangkan penilaian kuantitatif dibuat apabila dibutuhkan, namun didampingi dengan uraian singkat atau bersifat deskriptif. Nah, cabang olahraga dari tunagrahita sendirinya adalah olahraga bocce, adalah permainan kompetitif yang dapat dimainkan satu atau berpasangan atau dalam 3 tim. Nah, teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.